diajukan. Ini kan banyak deh wartawan. Hanya saja satu yang kemudian menjadi pemberitaan headline news di berbagai macam media itu tentang Jokowi yang tidurnya gak nyenyak. itu itu berita utamanya dari hari pertama Jokowi ngantor di IKN. Keren beritanya, bro. Pak Prabowo ini akan melanjutkan IKN atau tidak? Hai kawan ghosting, bulan Agustus telah tiba, maka ibu kota Nusantara di Kalimantan juga akan segera tampak di permukaan. Kita nanti akan melihat dengan jelas bagaimana kemudian upacara 17 Agustus diselenggarakan di ibu kota baru. Dan itu tentu akan menjadi wajah baru yang kemudian akan banyak video-video yang akan beredar, akan banyak kejadian-kejadian yang kemudian akan tersebar begitu luas. Entah nanti yang Megawati akan hadir atau tidak, tentang SBY yang kemudian ikut hadir atau tidak, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan rentetan dalam proses perayaan kemerdekaan di ibu kota baru. Dan akhir-akhir ini ada banyak berita ketika Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia itu ngantor di IKN. Hari pertama kali ngantor, pertanyaan yang kemudian diajukan, ini kan banyak deh wartawan. Hanya saja satu yang kemudian menjadi pemberitaan headline news di berbagai macam media itu tentang Jokowi yang tidurnya gak nyenyak. itu berita utamanya dari hari pertama Jokowi ngantor di IKN. Keren beritanya, bro. Jadi Jokowi mengatakan bahwa tidurnya gak nyenyak ya. Mengatakan mungkin karena berbagai macam faktor, entah ini hari pertama gitu kan, maksudnya tempat tidur yang kemudian belum pernah dia tempati gitu, jadi mungkin memang perlu penyesuaian dan sebagainya, itu katanya Jokowi kan begitu. Tapi bisa juga jangan-jangan sedang ada kegelisahan atau pikiran yang cukup mendalam, kira-kira IKN ini bakal lanjut nggak ya gitu, kira-kira Pak Prabowo ini akan melanjutkan IKN atau tidak gitu. Kok ini bikin saya gak bisa tidur ini. Setelah dibangun sebegitu luas ya kan, telah digontorkan dana sebegitu banyak, terus kalau sampai tiba-tiba gagal gak dilanjutkan, bahaya ini. Sebuah proyek mangkrak yang sangat-sangat besar. Mungkin itu salah satu pikiran Jokowi ketika beliau gak bisa tidur, atau mungkin beliau juga sedang berpikir kira-kira IKN ini bakal jadi enggak, atau jangan-jangan setelah saya lengser IKN ini gak jadi gitu, karena Prabowo punya program yang lebih fokus dan lebih diinginkan, sehingga IKN nantilah nomor 2 gitu. Tapi lebih daripada itu sebenarnya ibu kota Nusantara mau bagaimanapun pembangunannya tidak akan bisa selesai dengan cepat, dan memang untuk membuat satu ibu kota baru akan ada banyak proses panjang yang gak bisa selesai begitu saja. Dan itu harus ada keberlanjutan dari masing-masing pimpinan negara, sehingga proyek ini tidak terputus gitu. Kita tidak berpikir soal apa yang kemudian akan kita lakukan sebagai pimpinan, tapi berbagai macam hal di masa lalu yang kemudian telah dilakukan, ya jangan sampai disia-siakan gitu. Karena kalau sampai IKN batal karena perubahan pimpinan atau presiden, maka sudah terlalu banyak dana yang sudah digelontorkan dan dikeluarkan. Jadi kalau batal, eman. Meskipun kita harapannya kan bahwa IKN ini mendapatkan investor dari asing, kan, mendapatkan investor dari luar itu, sampai hak guna usaha tanah di IKN diobral sampai hampir 2 abad. Ini kan suatu yang langkah yang kemudian dilakukan setelah melakukan berbagai macam evaluasi ketika investor tidak banyak yang masuk gitu. Dan di berbagai macam debat kandidat ketika pemilihan presiden, baik Prabowo, Ganjar, dan Anies, itu kan sempat dibahas juga bahwa IKN ini sampai sekarang gak ada investornya, terus langkahnya gimana, apa yang mau dilanjutkan gitu, atau memang sengaja kamu dilanjutkan. Dan meskipun pada saat itu ada pernyataan bahwa sudah banyak investor kan, tolong dilihat dan sebagainya, tapi faktanya kan sampai sekarang tidak ada satupun investor asing yang masuk, dan ya hanya yang ada dari pihak-pihak negara, dan itu pun kebanyakan sampai sekarang masih menggunakan APBN. Janjinya APBN ini hanya 20% lah gitu.
dan itu sudah hampir habis 20%-nya. Tapi ada salah satu alasan bahwa kawasan utama yang sedang dibangun itu memang tidak menerima investor dari luar, sehingga ini memang dibangun murni dari negara sendiri, dari pihak-pihak swasta yang kemudian ingin melakukan investasi. Dan baru di tahapan kedua nanti setelah kawasan utama selesai, di kawasan kedua itu baru investor-investor asing nanti akan bisa berinvestasi di sana. Dan katanya sampai sekarang sudah ada 300 komitmen. Ya cuma kan kita gak ngerti ya, kadang ya sama kayak orang-orang yang lagi muda, komitmen ya kan, cari perhatian dan sebagainya, tiba-tiba gak jadi. Karena yang namanya komitmen kan belum tentu kita sepakat, belum tentu kita sah juga gitu. Sehingga hal-hal ini nih agak-agak menjadi keraguan gitu. Coba aja saya bisa ketemu Prabowo, mungkin saya tanya, Pak, IKN boleh lanjut atau enggak? biar masyarakat Indonesia ini enggak ke barat ke timur lah gitu. Tapi mau bagaimanapun soal IKN lanjut atau enggak, memang harus dilanjutkan. Dan itu enggak bisa selesai dalam satu masa kepemimpinan, tapi dari regenerasi antar pimpinan. Meskipun begitu, jangan sampai hanya karena alasan IKN tiba-tiba ingin memperpanjang periode. Sehingga apa-apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Jokowi terkait keberlanjutan di masa programnya yang sudah dibangun, ya memang sudah dipersiapkan, salah satunya dengan adanya Gibran gitu kan. Dan ya itu mungkin salah satu jalan agar kemudian pengawasan dari program masa lalu yang Jokowi lakukan, salah satunya tentang IKN, itu dapat terus dilanjutkan dan tidak menjadi proyek yang mangkrak secara besar-besaran. Kalau SBY punya Hambalang, masa Jokowi punya IKN? Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan Gusti.